Sekarang kau sudah sah menjadi golonganku. Meskipun bentukmu manusia, tapi sebenarnya kau bangsa setan. Alammu alam kehitaman. Tugasmu menciptakan kejahatan. Buatlah kedamaian dan ketentraman menjadi kekacauan dan huru-hara. Oh, japa Vajradhanawa. Menjelmalah menjadi rupa Vajradhanawa. Orang Belanda. Santapan besar. Hei, perampok tolol. Letakkan semua harta dan uangmu. Kumpulkan di sini. Cepat! Hei, bule. Kemarikan uangmu. Dan bedil itu. Bawa ke sini. Jangan macam-macam, sapi bule. Atau kau ingin lehermu putus. Cepat! Mak Lampir, kamu datang tepat pada waktunya. Bikin mampus itu kakerlak-kakerlak. Percari. Serbu!
Setan! Siluman! Aduh! Lari! Erf Bedang, terima kasih Malampir. Malampir telah menolong saya. Paman, Sekarang selidiki rumah Ki Supan. Beri tanda kalau rumah itu benar-benar aman. Baik, Ki. Ki Supan? Ki Supan? Di mana mereka? Di dalam. Kalian tunggu di sini. Baik, Ki. Selamat datang. Selamat datang kawan-kawan seperjuangan. Saya dengar ada tangkapan seorang gadis. Gadis itu saya yang punya, Ki Demang. Oh, saya kira belum ada yang punya. Tadinya mau ikut gilir. Dasar hidung belang. Akan ku hajar mereka. Sabar. Jangan menuruti hawa nafsu. Supaya racun yang mengeram dalam tubuhmu tidak menyebar ke seluruh badan. Pemuda yang kami tawan membawa ini. Kris Nagawelang. Kris ini saktinya luar biasa. Memang benar. Aku saja tidak berani megang. Ini kris milik Senopati Mataram. Tawanan itu bukan orang sembarangan. Benar. Dia orang penting yang mengetahui para adipati yang memihak Mataram. Harga yang sangat mahal di mata Belanda. Maka itu, saya minta bantuan Ki Demang untuk mengadakan pengawalan sampai kami menyerahkan tawanan penting itu kepada Kapten De Vos. Jangan khawatir. Semuanya sudah kami atur. Boleh kami melihat tawanan itu? Mari Ki Demang. Saya pernah melihat gadis itu. Tapi di mana ya? Tapi yang jelas gadis itu bukan gadis sembarangan. Aku harus memisahkan cinta Lindu Aji dan Pitaloka. Ingsun matek Aji Asmoro, kadeping netro netraning Dewi Ratih, Cahyo Kadyo Condro Rep, jabang bayi Lindu Aji dikasih marang ingsun. Lindu Aji, sayangku.
Kelakuanmu hina sekali. Dengan gampang aku bisa membunuh kamu, Pitaloka. Tapi aku masih baik hati sama kamu. Siapa? Aku. Ada apa? Ada yang mau aku katakan. Penting sekali. Katakan cepat. Buka dulu pintunya. Ada apa? Aku tahu. Di dalam ada Lindu Aji. Kau tidak usah pura-pura. Kamu cemburu? Tentu saja. Sebab setiap malam kau selalu menemani aku tidur. Dan sekarang? Aku bukan istrimu. Aku bebas memilih teman tidurku. Siapa saja. Baik. Kalau begitu aku juga bebas untuk memilih teman tidurku malam ini. Pitaloka. Jangan! Banuseta. Banuseta, dengar. Kau bebas memilih perempuan mana saja. Tapi jangan Pitaloka. Kenapa? Kau cemburu? Untuk apa cemburu? Di antara kita tidak ada ikatan apapun. Lalu? Lindu aja akan mengamuk. Dan kalau hal itu terjadi, rencana kita akan berantakan. Masa bodoh? Banuseta. Kurang ajar. Gadis itu kabur. Tidak mungkin dia bisa kabur sendiri. Pasti ada yang masuk ke sini dan membawanya lari. Tahan, aku Bakawulung. Bakawulung? Aku sedang mengejar orang. Siapa? Aku tidak bisa melihat mukanya, gelap sekali. Yang aku lihat orang itu melompat keluar dari jendela, membawa sesuatu. Aku mengejarnya, tapi kalian keburu menyerang aku. Kami juga sedang mengejar orang. Oh iya? Pitaloka hilang. Iya, Benarkah? Pitaloka hilang. Dan yang kakak ngeliat, pasti penculiknya. Kenapa bisa begitu? Bukankah kamu sendiri yang menjaga Pitaloka? Dia sedang lupa daratan. Jaga mulutmu, Banuseta. Katakan saja kalau kau sedang... Tahan! Berhenti! Berhenti! Kenapa kalian jadi berkelahi begitu? Berhenti! 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 Mayangsari, Banuseta, apa kalian sudah gila? Tahan! Urusan kita belum selesai. Kalian sudah saling berkelahi begini. Bagaimana bisa berhasil? Sekarang kita bersama-sama mencari Pitaloka. Ayo! Selendang Pitaloka. Berarti penculiknya lari ke sini. Berarti dia lari ke sana. Ayo. Tidak ada. Kau yakin? Gadis yang dipopongnya itu Pitaloka? Murid Ki Ageng Darmajati? Yakin. Aku yakin betul. Lalu, siapa laki-laki tua yang pakai topeng itu?
Apakah dia bermaksud baik atau jahat? Serahkan gadis itu. Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Serahkan saja. Sebelum kami bertindak kasar. Kalian anjing Belanda. Kalian kami tangkap. Kalau nanti sore kamu masih ingin melihat matahari terbenam, jangan macam-macam. Ke sana. Ke sana katanya. Saya tidak yakin. Bisa saja dia mau menyesatkan kita. Lebih baik kita menyebar. Kalawika, Ya, apa artinya ini? Kenapa Andika menculik gadis itu dari tangan kami? karena aku tidak setuju dengan perbuatan kalian yang bejat. Maksud Andika? Kau merusak tawanan hanya untuk kepuasan nafsu belaka. Untuk kepentingan pribadi. Untuk dirimu sendiri. Bukan untuk kepentingan perjuangan kita. Aku murid Malampir. Penganut kegelapan. Aku akan melakukan apa saja demi kesenangan dan cita-cita. Tapi kau jangan lakukan pada tawanan kita. Yang mau kita jual pada Belanda. Justru itu, kalau aku berhasil membawa Lindu Aji ke atas ranjang, aku bisa mengorek keterangan darinya. Karena dia akan banyak bercerita padaku kalau sudah berada di dalam pelukanku. Tapi kamu mengabaikan akibat yang lain. Banuseta jadi cemburu. Akibatnya dia mau menodai Pitaloka. Itulah sebabnya gadis ini aku bawa. Supaya rencana kita tidak berantakan. Hanya gara-gara kalian tidak bisa menahan nafsu. Setuju. Kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Sebab akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Aku juga salah. Maafkan aku. Tapi apapun yang terjadi, persatuan kita tidak boleh pecah. Dan kita tetap harus menjaga keutuhan Lindu Aji dan Pitaloka sampai di Tegal. Untuk diserahkan kepada Kapten De Vos. Guru, Guru. Mayang Sari. Kau bisa mendengar suaraku, Guru? Ya, ada apa? Kapan Guru datang? Aku tidak bisa menemuimu secepatnya. Bagaimana dengan Lindu Aji? Serahkan dia kepada Belanda. Nanti aku menyusul kalian ke Batavia. Baik, Guru. Kau bicara dengan siapa? Mayang Sari, muridku. Dan aku diminta segera menemuinya. Guru tidak bisa datang. Chandra Kalabendana.
Kala Bendana. Chandra Kalabendana. Kalian berdua mendengar mantra yang diucapkan Bakawulung? Iya. Kita harus membantunya. Kalau tidak, dia bisa mati menjadi korban ilmunya sendiri. Dia harus mencari mangsa. Kita harus menjaganya supaya dia bisa pulang dengan selamat. Ada apa? Di kamar Bakawulung saya dengar. Tidak ada apa-apa. Bakawulung mabuk karena kebanyakan minum tuak. Masuklah. Kisupan kemana? Sudah tidur? Pergi dengan Ki Jogoboyo. Katanya dipanggil Kanjeng. Kanjeng? Kanjeng siapa? Tidak tahu. Mungkin Kanjeng Tumenggung dari Kadipaten. Masuklah, Nyai. Tidak ada yang perlu dilihat. Dengar baik-baik. Jangan keluar kalau Nyai ingin hidup. Kalau begitu, Bakawulung dilepaskan saja sebelum ajian Kala Bendananya sempurna. Biar dia sendiri yang mencari korban. Iya, benar. Daripada kita semua jadi repot. Bisa-bisa salah seorang di antara kita menjadi korban. Ayo kita lepaskan dia. Suruh keluar lewat jendela. Biar saya yang bicara. Bakawulung. Bakawulung. Ada apa? Keluarlah Bakawulung. Kau bebas mencari tumbal. Silakan, lewat jendela. Lihat. Ada apa? Ada orang lari ke sana. Kejar! Itu dia. Kejar! Mana dia? Tadi aku lihat dari sini. Ada orang minta tolong. Iya, di mana ya? Di sana. Ayo, ayo, ayo kita sana. Ayo. Ada orang minta tolong. Ayo, ayo. Ada apa? Itu dia. Ayo. Ayo. Ayo.
tiba-tiba hilang. Orang apa binatang sih? Tidak tahu. Orang tapi kayak binatang. Duk, cepetan gantian, Duk. Iya, bos. Dikit lagi. Duh, lama banget. Iya. Bo, Bo. Apa? Sini. Cepetan, Bo. Tuh. Itu. Ada apa sih? Itu. Ada orang. Itu, Bo. Itu maling, Duk. Ayo ngumpet, Duk. Ayo. Iya. Makhluk apa itu? Kami tidak tahu, Kanjeng. Karena belum pernah ada yang melihat makhluk seperti itu. Berapa orang yang melihat? Penduduk desa Trayaman banyak yang melihat. Mungkin juga penduduk desa Ceregomas, Kanjeng Temenggung. Karena kami lihat, mereka juga ikut menyelamatkan Tarja yang digigit makhluk aneh itu. Sekarang bagaimana keadaannya? Selamat, Kanjeng Temenggung. Sekarang dalam perawatan Ki Juru Jampi, orang pintar dari Dusun Kembaran. Bagus. Siapkan prajurit. Pergilah ke Selawi. Cari makhluk yang telah membuat onar di Dusun Traiman itu. Daulat Kanjeng. Kak. Ada apa? Kok kamu tegang sekali? Bapak kemana aja sih? Kok lama banget? Bapak ke rumah Ki warga. Habis ngambil uang sewa rumah yang ditempati tamu-tamu kita itu. Katanya kamu ingin kalung. Sebentar, Pak. Kemarin malam, Pak, saya dan Kina melihat makhluk aneh. Orang-orang kampung sudah tahu. Mereka sudah mendengar tentang kejadian tadi malam. Kita harus lebih berhati-hati. Lihat, aku curiga pada mereka. Terutama kepada Nyai Wasri, istri Kisupan itu. Perempuan itu tidak tahu apa-apa tentang urusan kita. Kamu salah, Banuseta. Perempuan itu sudah melihat wujud Bakawulung dalam bentuk yaksa Chandra Kalabendana. Itu hanya dugaanmu saja. Karena kamu terlalu curiga sama dia. Akan aku buktikan. Masuk. Kamu harus sembuh. Kekuatanmu dan kesaktianmu harus kembali seperti semula. Bisa, tapi aku harus... Aku tahu. Sudah aku siapkan. Siapa? Nyi Wasri dan Kina. Tidak ada yang lain? Maksudmu? Mereka sudah banyak membantu kita. Memang. Tapi sekarang mereka sangat berbahaya buat kita. Mereka sudah tahu rahasia kamu. Waktu kamu membuang obor di sumur, mereka ada di sumur itu. Dan mereka sudah melihat kamu dalam wujud makhluk setan itu. Bahaya. Mereka harus dilenyapkan. Pasukan dari mana di sana? Apa sampean tidak tahu? Pasukan Kadipaten. Kadipaten? Iya, Kadipaten Tegal. Tumben, begini banyak prajurit Kadipaten yang dikerahkan. Ada apa Kisanak? Tidak tahu ya, katanya sih mau nangkap makhluk setan yang menggigit tukang ronda. Kalau Bika, sebentar. Padahal nanti malam bulan sedang bulat-bulatnya. Aku khawatir kalau Bakawulung berubah seperti tadi malam. Nyai, nanti malam tolong pijiti saya di kamar saya ya. Mbok di sini saja, Jeng. Gelar tikar.
Tidak malu. Saya kan harus buka baju. Di kamar saya saja ya. Iya, baik Jeng. Di kamarku. Saya kebelet mau buang air dulu. Nyai tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Baik, Jeng. Makhluk iblis, malam ini tamat riwayat. Tunggu! Makhluk itu biar aku yang membereskannya. Kau urus Nyai Wasri. Kau perempuan, lebih pantas merawat Nyai Wasri. Makhluk biadab itu bagianku. Tahan, jangan takut. Aku Mayang Sari. Kita tidak bisa kembali lagi ke rumah Kisupan. Kita harus mencari tempat bersembunyian. Ayo, cepat. Jangan bergerombol seperti ini. Bahaya. Dalam keadaan seperti ini kita harus berpencar. Ada orang menjerit-jerit dari rumah Kisupan. Aku mendengarnya. Suara perempuan yang menjerit-jerit itu seperti suara Nyai Wasri, istri Kisupan. Mereka mau ke rumah Kisupan. Aku akan menghambat mereka. Andika tetap di sini menjaga Bakaulu. Kamu ke rumah Kisupan. Ambil Lindu Aji dan Pitaloka. Cepat. Tolong! Di sana. Tolong! Apa yang terjadi? Saya dirampok orang dan mau diperkosa. Mereka lari ke arah sana 3 orang.
Jadi Nyai yang menjerit tadi. Iya. Angkat Pitaloka. Malam ini juga kita harus berangkat ke Tegal. Cepat! Gila, kau mau meninggalkan mereka dalam keadaan begini? Mereka tidak apa-apa. Besok juga mereka akan sadar kembali. Kisupan dan istrinya luka parah. Anaknya pun masih belum sadarkan diri. Kau katakan tidak apa-apa. Terserah. Tapi ingat keselamatan Pitaloka. Yang bisa menyelamatkan kematian Pitaloka hanya Mayang Sari. Tunggu. Baik, aku ikut kalian. Saudara-saudara, kita tangkap perampok itu. Ayo cepat kejar sebelum mereka lari jauh. Cepat! Ayo! Cepat! Kalawika! Kalawika, di mana kau? Di sini. Tahan! Dia temanku. Temanmu? Makhluk setan pembunuh itu temanmu? Iya. Dia Bakawulung. Bakawulung? Dia mempunyai ilmu candra kala bendana. Setiap bulan purnama dia berubah wujud menjadi seperti ini. Dia bisa sembuh kembali setelah menghisap darah manusia. Keparat. Dasar bajingan. Punya ilmu setan. Kau jangan macam-macam. Kalau ingin Pitaloka selamat. Kalau tidak ingat keselamatan Pitaloka berada di tanganmu, kalian semua sudah aku binasakan. Ya, Kapiten. Kasih kumpul semua orang-orang. Kita ada hiburan malam ini. Baik, Kapiten. Mak Lampir, Hut, eh? Mak Lampir, kemana saja? Tidak pernah kemari sejak tuanmu Adolf mati. Saya sibuk belakangan ini, Kapiten. Mengurusi murid-murid saya yang semakin banyak. Oh, itu kegiatan bagus, ha? So, jadi kamu tidak pindah dari rumah Peter, ha? Tidak, Kapiten. Setelah Tuan Adolf Peter meninggal, saya masih tetap tinggal di rumah itu. Ya, saya pernah ke sana, tapi kamu tidak ada. Kapan Kapiten ke sana? Well, saya sudah lupa. Tapi saya memang tidak lupa karena saya membutuhkan bantuanmu. Kapiten, sudah siap? Ya. Mak Lampir, saya harap Mak tidak pulang dulu malam ini. Ada sedikit hiburan. Baiklah, Kapiten. Pertarungan bisa dimulai. So, Yuli kan berhit. Mulai.
Sekarang siapa kalian orang yang mau bertaruh dengan aku, ha? Sekarang kamu orang boleh kasih maju 2 orang kamu punya jago. Kalau menang, boleh ambil ini uang. Boleh tidak, Tuan? Jago Tuan dikeroyak 2 jago kami. Waromnit, sesuka hati kamu. Ayo, maju! Kulbi, Turgil, tunjukkan bahwa kau tidak pernah kalah. Mana jago Tuan? Itu mereka datang. Mayang Sari, apa kabar? Kabar baik, Kapiten. Silahkan. Silahkan. Saya berhasil menangkap perwira Mataram. Oh ya? Namanya Lindu Aji. Pangkatnya Senopati. Senopati? Oh, Hud, ya. Syekh Mayang Sari. Yei memang sobat yang baik. So, kamu pantas dapat hadiah. Senopati itu orang penting. Saya bisa dapat rahasia kekuatan tentara Mataram. Taktik dan siasat Raja Mataram Sultan Agung yang akan menyerang Batavia, Syekh. Kapiten bisa mengorek keterangan yang Kapiten butuhkan dari Lindu Aji. Hud? So, saya akan menggunakan semua cara untuk mengorek rahasia Mataram. Tidak akan sulit. Oh, tidak sulit. Gampang maksud kamu. Ya, Kapiten dengan mudah bisa membuka mulut Lindu Aji untuk membeberkan rahasia Mataram. Karena dia sudah mati kutu. Takluk? Ya, karena saya sudah membuat obat penawar racun yang diincar Lindu Aji. Senopati Mataram kena racun. Racun apa itu? Bukan Lindu Aji, tapi Pitaloka. Pitaloka, siapa itu? Tunangan Lindu Aji. So, Senopati Mataram itu sudah punya verlifde. Jadi apa hubungannya dengan perkara ini? Karena Lindu Aji menginginkan obat penawar racun untuk menyembuhkan Pitaloka tunangannya itu. Untuk bisa menangkap Lindu Aji, lebih dulu saya harus melumpuhkan tunangannya dengan racun itu. Dia akan mati kalau tidak diobati dengan obat penawar racun. Jadi Senopati Mataram itu mau tukar rahasia negara dengan penawar racun? Iya, Kapiten. So, panggil menir Senopati itu kemari. Baik. Guten Abend, menir Senopati. Silahkan duduk. Sudah kuduga. Guru dan murid sama-sama pengkhianat. Kurang ajar. Aku bunuh kau bocah. Sabar. Jangan merusak perkara. Kamu sudah berjanji selesaikan dulu urusan saya, baru urusan Mak Lampir. Menir Senopati, silahkan duduk. Apa yang kamu inginkan dari aku? Menir masuk wilayah Kulon untuk membentuk suatu penyerangan. So, saya cuma mau tahu siapa saja di wilayah Kulon yang bersekutu dengan Mataram. Baik, kita adakan perjanjian. Saya suka perjanjian. Tapi harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita harus melakukan pertukaran. Menukar rahasia negara dengan obat penawar racun. Mana obat penawar racun? Ini. Berikan pada Pitaloka. Sekarang juga. Soldat! Siap, Kapiten! Bawa itu tawanan perempuan kemari. Flah! Siap, Kapiten!
Berikan. Ini obat penawar racun yang kau dambakan. Telanlah, dan kau akan sembuh. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pitaloka, kita akan mengadu jiwa sampai tuntas. Kenapa kau tidak pernah mempercayai aku? Karena kamu bukan perempuan jujur. Kurang ajar. Benar, sakitku sudah hilang. Jantungku sudah tidak nyeri lagi. Well, but need to feel praten ya. Obat penawar racun ini di tangan saya dan tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Saya sendiri yang akan mengobati tunangan kamu sampai sembuh. Senopati boleh percaya itu. Katakan sekarang juga. Tidak. Kapan? Sampai Pitaloka sembuh. Saya berikan sekarang juga obat penawar racun ini pada Senopati. Dan sekarang juga Senopati bilang pada saya apa rahasia Mataram. Baiklah. Besok. Sekarang. Besok. Tembaklah. Dan Tuan tidak akan mendapatkan keterangan apapun juga. Ferdori. Baik. Kalau begitu, Menir Senopati harus berkelahi. Berkelahi? Apa tidak salah? Berkelahi dengan siapa? Aku tidak pernah menolak berkelahi. Dengan siapapun. Dengan binatang paling buas sekalipun, aku ladeni. Hud. Dan berkelahi pakai taruhan. Taruhan? Taruhan apa? Kalau Senopati menang, bisa katakan besok. Tapi kalau Senopati kalah, Senopati harus bilang sekarang. Baik. Tunjukkan dengan siapa aku harus berkelahi. Kapiten telah melakukan kesalahan. Kesalahan? Ya. Kapiten yang akan rugi. Lindu Aji tidak akan kalah. Dia Senopati Mataram pilihan yang sakti. Aku saja kewalahan menghadapinya. Biar sakti tapi badannya kecil. Dan dia tidak akan bisa melawan jagoan Syekh Hendrik. Tenaganya seperti gajah. Saya pemenangnya, Kapiten. Lindu Aji, kamu betul-betul hebat. Seorang Senopati.
Saya pamit. Pamit pulang? Ya, saya tidak bisa lama di sini. Karena saya punya urusan yang sangat penting. So, bagaimana urusan kamu dengan Lindu Aji? Itu gampang. Bereskan saja dulu urusan Tuan sampai selesai. Malam ini juga aku akan merampas obat penawar racun dari tangan Kapiten De Vos. Hati-hati. Candrakala Bendana, Candrakala Bendana, Candrakala Bendana, Candrakala Bendana. Dia akan selalu begitu. Sebelum mengisap darah manusia dengan sempurna. Candrakala Bendana. Keluarkan candrakala bendanamu. Cari tumbal sesaji, agar kekuatan dan kesaktianmu bisa pulih kembali dengan sempurna. Dua hari lagi kita berangkat ke Sunda Kelapa. Kalau begitu besok aku mau ke kota, mau belanja. Kapiten De Vos! Kapiten De Vos! Pertama, siapa di luar? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mana obat penawar racun? Di bawah Mayangsari. Bohong. Terserah. Cari obatnya. Tuan Kapiten, tunjukkan di mana kau simpan obat penawar racun itu. Atau aku pecahkan batu kepalamu. Tidak ada di sini. Di bawah Mayangsari. Bohong! Baik. Bawa saya ke tempat Mayangsari. Ayo, jalan. Ada apa ini? Mayangsari, berikan obat itu kepada mereka. Kau jangan macam-macam, Mayangsari. Kalau tidak ingin majikanmu ini terkapar dengan batok kepalanya pecah. Nenek, Mayangsari, saya bisa celaka. Cepat berikan obat itu pada mereka. Ambillah. Lemparkan ke sini. Tidak. Kau sendiri yang ambil dari tanganku. Baik, baik. Semuanya ke depan. Suruh anak buahmu menurunkan senjata. Dan taruh semua senjata di depanmu. Cepat! Turunkan senjata kalian dan kumpulkan di sini. Cepat! Atau kalian mau lihat saya mati konyol, ha? Cepat! Kau juga, Mayangsari. Aku tidak bawa senjata, Lindu Aji. Pedang Nagawilis punya Pitaloka dan Kris Nagawelang punyaku. Kembalikan. Kapiten De Vos, aku bawa. Senopati, semua keinginan kamu sudah saya turuti. Sekarang apa lagi? Aku perlu jaminan, Kapiten. Kalau obat penawar racun yang diberikan Mayangsari palsu, nyawa Kapiten sebagai gantinya. Mayangsari. Ya, Kapiten. Kasih dia yang asli. Yang saya berikan yang asli, Kapiten. Awas. Kalau Pitaloka tidak sembuh, dan aku mati terbunuh, kamu akan dilaporkan ke Batavia dan digantung tinggi-tinggi sampai mati.
Kapiten DeVos akan aku bebaskan setelah Pitaloka sembuh. Kurang ajar, Lindu Aji. Kita harus membalasnya. Kita kalah cerdik. Kenapa dia tidak kita awasi terus-menerus? Bagaimana mungkin kita bisa mengawasi Lindu Aji terus-menerus? Sedangkan kita direpotkan oleh Bakawulung yang benar-benar menyita waktu. Sudah, jangan bertengkar. Kita urus dulu Bakawulung. Setelah itu mengejar Lindu Aji. Bakawulung? Bakawulung? Bagaimana? Kau sudah mendapatkan tumbal? Kita perlu istirahat. Kita membutuhkan tempat tinggal sementara, supaya bisa menyembuhkan penyakitmu dengan sempurna. Aku mau mencari air. Mudah-mudahan di sekitar sini ada mata air. Iya. Indah bumiku, indah lautku. Apa yang terjadi? Dia melarikan diri. Ya aku kejar. Aku mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk melemparnya dengan kayu. Ya akibatnya jadi seperti ini. Istirahatlah. Orang bule itu biar aku yang urus. Iya, kau boleh bertindak. Tapi jangan sampai membunuh. Aku segera berangkat. Karena harus secepatnya melaporkan kehadiran pasukan Belanda kepada penguasa Kadipaten Tegal. Hati-hati. Selamat jalan. Guru. Guru. Apakah guru bisa mendengar suara saya? Guru. Guru. Apakah guru bisa mendengar suara saya? Mayang Sari, ada apa? Pasti ada apa-apa dengan Lindu Aji dan Kapiten DeVos. Kapiten DeVos ditawan Lindu Aji, Guru. Tolol kamu.
Bagaimana bisa terjadi? Lindu Aji tawanan. Malah dia yang menawan Kapiten De Vos. Maafkan saya, Guru. Saya teledor. Bisa dijebak oleh Lindu Aji. Ya sudah, aku yang urus. Terima kasih, Guru. Bagaimana kabar Gusti Sultan Agung? Gusti Sultan Agung sehat walafiat. Dan salam dari Gusti untuk Kanjeng Tumenggung. Kami siap membantu Gusti Sultan Agung kapan saja, bila beliau kehendaki. Atas nama Raja Mataram, Gusti Sultan Agung, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun seyogyanya, Kanjeng Tumenggung harus ketahui bahwa di Kadipaten Tegal ini ada musuh dalam selimut. Begitukah? Di dekat Muara Karangkembar, ada kegiatan yang mencolok dari Belanda. Mereka menghimpun kekuatan. Belanda menghimpun kekuatan? Dengan dalih membuat gudang untuk keperluan berdagang, mereka mendirikan markas. Juga dengan dalih membela diri, mereka menghimpun kekuatan dengan membentuk pasukan perang yang dilengkapi dengan senjata. Kenapa aku tidak tahu? Yang paling berbahaya, mereka menyebarkan mata-mata untuk menghimpun para pengkhianat bangsa kita yang mau bekerja sama dengan Belanda. Pengkhianat memang selalu ada di mana-mana. Karena pengkhianat itulah, saya tertawan. Senopati tertawan oleh musuh? Benar, Kanjeng Tumenggung. Berdua dengan teman saya. Tapi kami dapat meloloskan diri. Bahkan dapat meringkus pemimpinnya, Kapiten De Vos. Benarkah? Di mana sekarang pemimpin pasukan Belanda itu? Saya sekap di suatu tempat. Selain itu, kami pun berhasil merampas puluhan bedil dan mesiu. Semuanya saya serahkan kepada Kanjeng Tumenggung. Saya simpan di hutan Purwahamba. Terima kasih, Senopati. Segera kami akan kirim orang ke sana. Permainan sudah selesai. Saya banyak tugas. Saya harus kembali ke pasukan saya. Nei, Nona jangan coba-coba. Jangan paksa saya menembak kamu. Saya tidak suka menembak perempuan. Kapitan mencari ini. Stinger Inlander. Kapitan jangan cari perkara. Kapitan harap sudi menunggu beberapa hari lagi sampai pengobatan saya selesai. Saya tidak suka didikte kalian.
Malampir, kau datang tepat pada waktunya. Aku ambil kapiten. Langkahi dulu mayatku. Untuk apa aku membunuh kamu? Aku tidak ada urusan dengan kamu. Kamu bukan keturunan Prayogo. Tapi kalau kamu menghalangi aku membebaskan kapiten, kamu akan menyesal. Aku tidak takut dengan perempuan setan manapun. Sekarang kau bebas, kapiten. Eroh bedang, Mevrouw. Maksud saya terima kasih, Malampir. Tapi saya tidak berani pulang sendiri. Masih ada satu orang lagi, Senopati Mataram. Tidak usah khawatir. Nanti saya antar. Menhat! Malampir sangat berjasa. Itu bukan jasa biasa, itu jasa yang besar. So, saya mesti kasih hadiah sama Malampir. Jangan pikirkan saya. Berikan saja pada murid saya Mayang Sari. Buatlah dia senang. Tentu, verlek.